Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Jumpa lagi bersama Ibu Lia di mata pelajaran PKN kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat beberapa hal yang mungkin kalian anggap penting. Kita lanjutkan. Untuk media pembelajaran yang kita gunakan, yang utama yaitu e-learning madrasah. Yang kedua, kita juga akan menggunakan media pendamping yaitu WhatsApp dan YouTube. WhatsApp ini akan kita buat grup kelas sebagai tempat komunikasi. Yang berikutnya YouTube untuk men-share video-video pembelajaran. Dan untuk materi PKN di kelas 8 semester ganjil ada 3 bab. Bab pertama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab kedua, kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab ketiga, peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk hari ini kita akan mulai dengan bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Bab ini terdiri atas 3 subpokok bahasan, yaitu A, B, dan C. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu poin A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum masuk ke materinya, dijelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu memahami arti penting dan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, sedikit mengingatkan, ini Pancasila. Masihkah kalian ingat isi dari Pancasila tersebut? Nah, Ibu ingatkan kembali, karena kurang lebih 4 bulan kita tidak melaksanakan upacara bendera, di mana setiap hari Senin sebelum pandemi kita selalu melafalkan 5 sila ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya. Untuk pengertian Pancasila, Pancasila sendiri dikenal sejak zaman Majapahit, dan Pancasila tertulis dalam Buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan juga terdapat pada buku Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5, sila berarti dasar. Jadi kalau kita gabungkan, Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi sila-sila Pancasila, yang pertama sebagai ideologi nasional, yang kedua sebagai dasar negara Indonesia. Penjelasan ideologi nasional, tiap ideologi itu merupakan suatu cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Nah, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, Pancasila juga disebut sebagai salah satu ideologi terbaik di abad 21 oleh salah seorang ilmuwan asal Eropa yang mengakui secara gamblang bahwa Pancasila merupakan ideologi demokrasi sosial yang paling cocok di abad ke-21 ini. Jadi bangga ya,
Sebagai bangsa Indonesia, Pancasila diakui sebagai ideologi terbaik di abad ke-21. Nah, fungsi sila Pancasila yang kedua yaitu sebagai dasar negara Indonesia. Sebagai dasar berarti untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Tiap negara itu harus memiliki dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara. Nah, para pendiri terdahulu pun, para pendiri Indonesia pun menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Oleh karena itu, dasar negara dibahas dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tentunya hal ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 7 semester 2. Adapun penyebutan kata Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Nah, selanjutnya berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 dalam bentukan BPUPKI. Siapa saja anggota Panitia 9 sudah kalian pelajari, jadi silahkan dibuka-buka lagi buku di kelas 7-nya. Nah, kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia itu ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila pun dijadikan sebagai norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Fundamental itu artinya mendasar. Jadi kaidah negara yang mendasar. Hal tersebut, dasar negara atau hal tersebut juga tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sila-sila dalam Pancasila sendiri memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, nilai Pancasila sebagai dasar negara jika kita kaitkan ke dalam 4 bidang, yaitu politik, diharapkan bisa menghindarkan kita pada praktek-praktek politik yang tidak bermoral. Di bidang hukum, diharapkan setiap perumusan undang-undang nasional harus memperhatikan aspirasi rakyat. Aspirasi ini maksudnya adalah pendapat rakyat. Di bidang sosial budaya, diharapkan bisa menghindarkan tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Di bidang ekonomi, diharapkan bisa menghindari praktek monopoli yang mengarah pada perbuatan KKN, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme. Oke, kita sampai pada slide terakhir, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi ini seperti kesimpulan. Adapun kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama sebagai dasar negara Republik Indonesia, ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa, perjanjian luhur rakyat Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.